Hey guys, ada game baru nih ya. Cara mainnya asyik banget. Cuma tinggal jawab pertanyaan, terus geser ke yes atau geser ke no buat karakter kita ya. Kalau jawaban bener ya yes, kalau salah ya no. Oke, wah udah mulai nih ya gamenya. Pertanyaan yang pertama tentang kerucut nih. Apakah kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran? Wah gampang. Kalau ini ya pasti jawabannya iya ini. Yes. Wih ada yang kalah juga. Aduh kayak begini doang. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apakah titik sudut dari kerucut jumlahnya 2? Titik sudut. Wah ya jelas salah. Titik sudutnya tuh cuma 1. Yeay, menang. Oke, berhasil. Lanjut yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Jumlah rusuk dari kerucut adalah 1. Wah, rusuk yang mana ya? Rusuk. Oh, cuma 1. Ya yang lingkaran itu. Nah, geser-geser. Yap. Ah, wah nyaris. Nyaris banget nih ya. Menang berhasil. Lanjut ke pertanyaan keempat. Lawannya makin dikit nih ya. Ke yang keempat. Rumus luas permukaan kerucut. Bener atau enggak ini ya? Waduh. Wadidaw. Pertanyaan apa ini? Nggak ngerti lagi. Kayak bener deh. Ah salah. Waduh. Gagal deh. Waktunya udah habis nih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk mencari rumus dari luas permukaan kerucut. Agar apa? Agar ketika kalian menemukan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut, kalian bisa menjawabnya, bisa mengerjakannya. Bahkan kalau ada kompetisi, kalian bisa memenangkannya. Nah, coba simak ilustrasi berikut ini. Teman-teman, sesuai pengertiannya bahwa kerucut merupakan contoh dari limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Di sini Kak Yosef memiliki kerucut dengan tinggi T, jari-jari R, dan panjang sisi tegak atau garis pelukisnya adalah S. Nah, Kak Yosef akan menunjukkan nih teman-teman, jaring-jaring dari kerucut ini. Jadi, kalau kerucut ini Kak Yosef belah, maka akan terdapat 2 bagian, seperti ini. Pertama, bagian alasnya yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Yang kedua, bagian selimutnya berbentuk apa ayo? Masih ingatkah dengan pelajaran lingkaran di kelas 8? Bentuk selimut dari kerucut yang sudah kita belah ini adalah bentuk juring dari suatu lingkaran yang besar seperti ini. Kak Yosef beri nama juring ini adalah juring AOB dengan O sebagai pusat lingkaran yang nantinya kalau kita lipat O ini menjadi puncak dari kerucut. Kemudian OB dan OA merupakan jari-jari dari lingkaran yang kalau dilipat menjadi kerucut merupakan garis pelukis dari kerucut. Sementara AB merupakan busur dari lingkaran. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan, panjang busur AB tadi memiliki panjang yang sama dengan keliling dari lingkaran alas kerucut. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Terlihat ya, bahwa sekali lagi panjang busur AB nilainya sama dengan keliling lingkaran alas kerucut. Sehingga hal ini bisa Kak Yosef tuliskan, panjang busur AB ya, tanda busur sama dengan keliling lingkaran. Saya tulis keliling lingkaran dengan jari-jari R. Sehingga saya bisa tuliskan nih, panjang busur AB itu sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Ya, di mana R merupakan jari-jari lingkaran alasnya. Nah, dari sini nih teman-teman, kita bisa loh mencari rumus luas selimut dari kerucut. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mencari luas selimut. Kalau teman-teman lihat tadi ya, luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring AOB. Kayak saya tulis ya. Luas selimut dari kerucut sama dengan luas juring AOB. Nah, apakah teman-teman masih ingat nih cara mencari luas juring AOB? Menggunakan apa? Menggunakan perbandingan. Jadi kita bisa mencari luas juring AOB dengan perbandingan
luas juring AOB dibanding dengan luas lingkaran, yang mana nilainya akan sama dengan perbandingan dari panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran. Oke, kayak saya tuliskan ya. Jadi, luas juring AOB dibanding dengan luas lingkaran, nilainya akan sama dengan panjang busur AB dibanding dengan keliling lingkaran. Oke, kita ganti ya. Luas AOB menjadi luas selimut kerucut. Luas selimut per luas dari lingkaran yang besar. Ya, teman-teman masih ingat rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Nah, untuk membedakan antara jari-jari lingkaran alas kerucut dengan lingkaran yang besar, Kak Yosef akan berikan tanda R besar untuk jari-jari lingkaran yang besar. Seperti ini. Sama dengan panjang busur AB seperti yang tadi kita sudah miliki, yaitu 2 dikali pi dikali R. 2 pi R. Ingat ya bahwa R di sini adalah jari-jari dari lingkaran alas kerucut dibanding dengan keliling lingkaran besar. Keliling lingkaran besar rumusnya adalah 2 pi R. R besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa tadi yang merupakan jari-jari dari lingkaran besar itu adalah panjang OA dan OB. Seperti itu. Di mana itu merupakan garis pelukis dari kerucut. Jadi kita bisa ganti nilai R besar ini menjadi S, garis pelukis dari kerucut. Saya akan ganti ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan LS sama dengan 2 PR. Kita sama-sama bandingkan ya. Pi R kuadrat. R kita ganti menjadi S, yaitu garis pelukisnya. Di sebelah sini kita ganti juga 2 pi S. Nah, karena kita mau mencari luas selimutnya, maka kedua ruas akan Kak Yosef kalikan dengan pi S kuadrat. Kak Yosef kalikan kedua ruas dengan pi S kuadrat. Sehingga di ruas kanannya, ya, kita akan memiliki LS sama dengan 2 pi R per 2 pi S dikali dengan pi S kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa kita sama-sama bagi nih teman-teman ya, antara pembilang dengan penyebutnya. 2 pi ya pada pembilang kita bisa bagi dengan 2 pi pada penyebutnya. Kemudian S ya, yang di bagian penyebut akan kita bisa bagi juga nih sama-sama ya dengan pembilang yang di sini. Sehingga kita akan memiliki S di sini. Oke, sehingga kita akan memperoleh luas selimut sama dengan R dikali pi dikali S. Atau bisa kayak saya tuliskan, luas selimutnya sama dengan pi R S. Seperti ini. Ini adalah luas selimut dari kerucut. Bagaimana? Mudah ya teman-teman? Nah, untuk mengingatnya, kayak saya akan berikan tipsnya. Luas selimut kerucut sama dengan PRS. Atau bisa disingkat menjadi selimut kecut diperes. Ya, sekali lagi. Selimut kecut diperes. Artinya luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Teman-teman, kita sudah tahu ya rumus dari luas permukaan kerucut, yaitu ini dia. LS sama dengan Pi dikali R dikali S. Atau kalau disingkat menjadi selimut kecut diperes. Luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Nah, kalau teman-teman lihat jaring-jaring dari kerucut seperti di samping ini, kita bisa loh mengetahui luas permukaan dari kerucut. Karena kita bisa lihat di samping ya bahwa kerucut terdiri dari sisi selimut dan sisi alasnya yang berbentuk lingkaran. Sehingga untuk mencari luas permukaannya hanya perlu kita tambahkan saja, yaitu luas selimutnya dengan luas dari lingkaran alasnya.
Kak Yosef bisa tuliskan luas permukaan dari kerucut sama dengan luas lingkaran alas ditambah dengan luas selimut dari kerucut. Ya, di mana rumus dari luas lingkarannya adalah pi R kuadrat. Pi R kuadrat ditambah dengan luas selimutnya yaitu pi RS. Pi RS. R kuadrat bisa Kak Yosef tuliskan menjadi pi dikali R dikali R. Ya, ditambah pi RS. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada faktor yang sama yaitu pi R dan pi R. Sehingga penulisannya untuk luas permukaan dari kerucut bisa Kak Yosef tulis menjadi pi R dikali R ditambah S. Nah, inilah luas permukaan dari kerucut. Luas permukaan dari kerucut sama dengan pi R dikali R ditambah S. Nah, untuk mengingat-ingatnya, saya berikan tips lagi nih ya. Kalau tadi luas selimut, singkatannya adalah selimut kecut diperes. Nah, kalau luas permukaan kerucut bisa disingkat menjadi pir dikali keramas. Sekali lagi ya, luas permukaan kerucut untuk mengingatnya bisa disingkat menjadi pir dikali keramas, yaitu pi R dikali R ditambah S. Bagaimana? Mudah bukan teman-teman? Oke teman-teman, sekarang saatnya Kak Yosef untuk memberikan contoh soal kepada teman-teman semua. Seperti teman-teman bisa lihat gambar di samping, Kak Yosef memiliki kerucut dengan panjang dari garis pelukisnya adalah 13 cm. Kemudian jari-jarinya diketahui 5 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa sih luas permukaan dari kerucut tersebut? Mari kita tuliskan informasi apa saja yang diketahui. Pertama ya, yang diketahui adalah garis pelukis. Ya, kita simbolkan dengan S, panjangnya adalah 13 cm. Kemudian diketahui jari-jari dari lingkaran alas kerucutnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dari kerucut. Nah, teman-teman masih ingat dong ya, seperti tips yang sudah Kak Yosef berikan, untuk mencari luas permukaan kerucut sama dengan pir dikali keramas. Pir, PR, dikali keramas R ditambah S. Nah, karena kita sudah memiliki informasi berupa S dan R-nya, langsung saja kita substitusikan. Sehingga kita akan memiliki luas permukaan sama dengan pi, R-nya kita ganti dengan 5, kemudian S-nya kita ganti dengan 13. Sehingga kita akan memiliki 5pi dikali dengan 5 ditambah 13 yaitu 18. Sehingga di sini perkalian dari 5pi dikali dengan 18 akan menghasilkan nilai 90pi. Jadi luas permukaan dari kerucut dengan jari-jari 5 cm dan panjang garis pelukisnya 13 cm adalah 90pi cm kuadrat. Bagaimana? Mudah bukan? Oke teman-teman, sekarang contoh kedua ya. Di sini Kak Yosef sudah memiliki sebuah kerucut. Diketahui tingginya adalah 5 cm dan jari-jari dari alasnya adalah 12 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaan dari kerucut tersebut? Oke, mari kita bahas ya. Tadi sudah diketahui bahwa tingginya adalah 5 cm dan jari-jarinya adalah 12 cm. Padahal untuk mencari luas permukaan dari kerucut, seperti yang kita sudah ketahui, rumusnya adalah pir dikali keramas. Pi dikali R ditambah S. Berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu nih nilai dari S-nya, yaitu panjang garis pelukisnya. Kalau teman-teman lihat di gambar samping ini ya, bahwa S garis pelukisnya ya berhubungan dengan T, kemudian jari-jarinya akan membentuk segitiga. Nah, kalau membentuk segitiga nih teman-teman, segitiga siku-siku ya teman-teman bisa lihat. Nah, berarti berlaku prinsip Pitagoras. Kita bisa nih mencari nilai dari S-nya. Jadi yang pertama, Kak Yosef akan mencari nilai S-nya menggunakan
prinsip Pitagoras. Berarti S sama dengan, karena S sisi miringnya ya, maka sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Seperti ini. Tinggal kita masukkan. Tadi R-nya diketahui ya, yaitu 12 cm. Berarti kayak saya bisa tuliskan di sini 12 kuadrat. Ditambah dengan tingginya. Tingginya yaitu 5 cm. Kita kuadratkan, maka kita akan peroleh S sama dengan akar dari 12 dikuadratkan, yaitu 144. Ditambah dengan 5 kuadrat, nilainya adalah 25. Sehingga S di sini kita akan peroleh akar dari 169. Berapa sih akar 169? Jawabannya adalah 13. Jadi kita sudah menemukan ya, panjang dari garis pelukis kerucut tersebut adalah 13 cm. Nah, kalau kita sudah menemukan nih, tinggal kita masukkan saja ya ke dalam rumus yang kita sudah miliki, yaitu luas permukaan sama dengan pi R dikali R ditambah S. Seperti ini. Mari kita hitung. Pi, tetapi ya, kemudian R-nya bernilai 12. Kemudian S-nya 13. Sehingga kita akan memiliki 12 pi dikali dengan 12 ditambah 13, yaitu 25. Nah, maka kita akan memperoleh nih, luas permukaan kerucutnya adalah perkalian dari 12 pi dikali dengan 25. Hasilnya adalah 300 pi. Satuannya cm kuadrat atau cm persegi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Luas permukaan dari kerucut dengan tinggi 5 cm dan jari-jari 12 cm adalah 300 pi cm persegi. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita sudah belajar ya mengenai jaring-jaring kerucut yang terdiri dari bangun lingkaran untuk alas kerucutnya dan kemudian bangun yang berupa luas juring dari lingkaran besar yang merupakan sisi selimut dari kerucutnya. Nah, kita juga sudah belajar nih cara untuk menentukan rumus dari luas selimut kerucut yang kalau disingkat menjadi selimut kecut diperes. Luas selimut sama dengan pi dikali R dikali S. Nah, selain itu, untuk mencari luas permukaannya, kita juga sudah belajar nih. Singkatannya adalah pir dikali keramas, yaitu pi R dikali R ditambah S. Wah, bagaimana? Menyenangkan sekali ya belajar tentang ini. Setelah ini masih ada latihan soal untuk teman-teman. Jangan lupa untuk dikerjakan. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!